Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat, segenap tokoh-tokoh agama, para tuan-tuan guru yang sangat kami cintai, yang sangat kami ta'zimi, wa nakhussu bidzikri, khususnya yang mulia Dr. Al-Ustadz Ridho selaku pengasuh Yayasan Baitul Quran Rawdatul Jannah, dan tak lupa kepada sahibul hajah, sahibul bait, akhina fillah walillah, abang saya Mas Taufik sekeluarga selaku pendiri Yayasan Baitul Quran, dan segenap para tuan guru, dan tak lupa kepada anggota dewan kita Sayyid Abdul Aziz dan lainnya tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Dan tak lupa kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan para tuan-tuan guru kita dan tokoh-tokoh masyarakat kita, semoga mereka diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa membina kita, masyarakat juga daerah, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir semuanya barokah Nabi Muhammad, insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat, insyaallah hajatnya qabul dunia akhirat. Yang punya anak keturunan, insyaallah dijadikan salihin salihan. Sebagaimana kita berkumpul di sini untuk Nabi Muhammad, insyaallah berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan tidaklah yang hadir semuanya tidaklah wafat kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam majlis yang mulia ini, di dalam acara yang agung, peristiwa yang dialami oleh makhluk yang agung,
sebagai bentuk hadiah yang terindah dari Zat yang Maha Agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menyampaikan secara singkat peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memulai peristiwa ini dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah buka ayat ini dengan kata-kata subhan, yang mana subhana kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Subhan itu adalah ucapan yang kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang ta'ajjub. Kalau kita lihat pemandangan yang indah, kita ta'ajjub, kita katakan subhanallah. Kita melihat kejadian-kejadian yang membuat kita heran, maka kita ucapkan subhanallah. Nggak mungkin kita melihat sesuatu yang takjub tidak mengucapkan subhanallah. Melihat pemandangan yang indah kita katakan innalillah, nggak mungkin. Jadi subhan itu adalah kalimat yang dikatakan ketika kita takjub. Allah memulai peristiwa Isra wal Mi'raj diawali dengan subhana. Maknanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang sangat menakjubkan, bahkan tidak bisa masuk akal manusia. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang agung. Sudah, letakkan rasio kita, letakkan akal kita yang sangat sempit untuk menerima peristiwa yang agung, butuh keimanan kepada Allah. Ini peristiwa yang agung, hadirin. Allah buka ayat ini dengan subhanalladzi, setelah itu asra, maha suci Allah yang asra menjalankan bi'abdihi, hambanya. Allah menjalankan bi'abdihi Nabi Muhammad. Rasulullah adalah maf'ulnya, fa'ilnya itu Allah. Nabi Muhammad tidak meminta, tapi Nabi Muhammad yang diundang langsung oleh Allah melihatnya. Apa kata ulama? Al-farqu wal farqu bainal khatib wal makhtub. Beda, hadirin. Orang yang meminang dengan orang yang dipinang lain. Sungguh beruntung orang yang dipinang daripada yang meminang. Nabi Musa sering mengatakan kepada Allah, "Arini anzur ilaika ya Rabbi, Allah, tampakkan kepadaku zatmu, aku ingin melihat zatmu." Tapi Allah tidak pernah memberi izin kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak mampu melihat zatnya Allah. Ini Nabi Muhammad asra, dijalankan, memang diundang. Tanpa meminta, Rasulullah tidak pernah, ya Allah tampakkan zatmu, tidak. Enggak pernah seperti Nabi Musa yang terus minta kepada Allah, tidak. Malah Rasulullah diundang langsung, diperjalankan oleh Allah. Dan yang lebih istimewa, Allah mengatakan asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Kita mungkin timbul pertanyaan, Habib, kenapa Allah mengatakan hambanya, tidak mengatakan langsung menjalankan nabinya Muhammad? Kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan panggilan hamba yang diucapkan Allah kepada Nabi itu al-i'tiraf min khaliqihi, itu adalah gelar yang sangat agung untuk Rasulullah, karena Nabi Muhammad adalah hamba yang sebenar-benarnya hamba. Beda dengan kita, hadirin. Kalau kita ini hanya sekelas mengaku hamba, tapi kita tidak benar-benar menjadi hamba. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, saya heran melihat umat zaman sekarang ini, bikin saya tertawa.
Kenapa? Lisannya berbeda dengan kelakuannya. Di antaranya umat zaman sekarang ini mengatakan inna abidullah. Umat zaman sekarang ini sadar kalau ditanya pasti mereka ngaku hambanya Allah. Ngaku hambanya Allah wa ya'maluna amalal ahrar. Tapi kelakuannya bukan seperti budak, bukan seperti hamba, seperti majikan saja. Ibu-ibu ini kalau sedekah, kalau nggak ingin disebut namanya pasti mengatakan tulis saja hambanya Allah. Loh, kita sadar kita ini hamba, tapi kelakuan kita bukan seperti hamba, seperti majikannya. Allah nyuruh kita sholat, Allah ini majikan kita, kita ini hamba. Allah nyuruh kita sholat, kadang kita nggak mau sholat. Allah nyuruh kita mengeluarkan zakat, tapi kita nggak zakat. Allah menyuruh kita berpuasa Ramadan, nggak puasa. Ketika ditanya siapa engkau, hambanya Allah. Puasa tidak, sholat enggak. Loh, siapa engkau, hambanya Allah. Sholat tidak. Berarti kita ini hanya sekelas mengaku hamba, mengaku silahkan. Tapi pertanyaannya, apakah diakui hamba oleh Allah? Nah, yang diakui hamba oleh Allah siapa? Nabi Muhammad, alladzi asra bi abdihi. Langsung, ini loh hambaku. Nabi Muhammad ini kurang mulia apa hadirin? Gak punya dosa, gak pernah maksiat, masih ibadah, sholat sampai kakinya bengkak. Ini Nabi Muhammad. Dalam kitab Maulid Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Aqsi mengatakan wa huwa alladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Nabi Muhammad paling tepat janji melaksanakan penghambaannya kepada Allah. Gak punya dosa, masih sholat sampai kakinya bengkak. Orang tembilahan lebih hebat, belum sholat kakinya bengkak duluan. Kalau sudah asam aurat kumat, mulai gak sholat. Ini Nabi Muhammad memang pantas menyanding gelar bi abdihi, benar-benar hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, yang dijalankan oleh Allah di malam hari pakai isim nakirah. Al-Imam Sya'rawi beliau mengatakan ba'dul lail. Kejadian Isra wal Mi'raj ini hanya sebagian malam saja, nggak lama hadirin. Saya ini baca, saya nerangkan kejadian Isra wal Mi'raj ini pakai kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini 117 halaman. Saya pernah baca dari awal sampai akhir pengajian saya di Malang. Ini 2 jam minimal baru selesai. Itu pun dibaca secara cepat. Kira-kira pian siapkah 2 jam cerita Isra wal Mi'raj? Saya yang nggak siap. Ini nih 117 halaman tentang Isra dari awal sampai akhir. 117 minimal 2 jam. Tapi kenyataannya Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj ba'dul lail. Sampai diriwayatkan tempat tidur Nabi masih bekas. Dari mulai berangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik sampai langit melihatnya Allah, kembali tempat tidurnya Nabi masih ada bekasnya, masih hangat. Kira-kira ibu-ibu kalau sudah duduk nonton televisi, kadang ke toilet sebentar, itu kan bekas duduk kita masih ada bekasnya, dipegang tuh masih hangat. Itu kejadian Isra wal Mi'raj, mungkin semenit 2 menit saja. Bisa Habib, kenapa nggak bisa? Allah maha mampu, Allah yang punya waktu, Allah berhak mengeluarkan hambanya dari hukum waktu, bisa. Seperti kejadian yang namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini 7 pemuda yang dibuat tidur oleh Allah 309 tahun. Bangun-bangun kayak tidur 2 jam saja, ternyata 309 tahun. Berarti 7 golongan ini dikeluarkan oleh Allah dari hukum waktu, sama dengan Rasulullah. Lainan, sebentar saja. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, perjalanannya mulia dari masjid ke masjid,
Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, ini mengungkap kemuliaan masjid dan kemuliaan orang yang suka memuliakan masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Yang paling agung adalah Masjidil Haram. Ingat, Masjidil Haram, haram di sini bukan kebalikannya halal. Tapi haram di sini adalah terhormat, mulia. Jangan salah paham, kok haram ya Bib namanya Masjidil Haram. Ada di Malang tuh hadirin, saya pernah diundang ceramah di Malang itu di daerah Bumiayu, Malang Kota. Ada namanya Masjidul Halal. Saya tanya ke takmir, kenapa masjid halal? Di antara takmir mengatakan, iya Bib, kalau di Mekah yang haram, kami yang halal. Lu ada, sampai sekarang ada Masjidul Halal dan tidak dirubah. Jadi haram di sini bukan haram kebalikan yang halal, tapi haram di sini adalah mulia, dan ini bahasa Arab dari hurmah, terhormat. Bulan yang mulia, bulan Rajab itu namanya Ashhurul Hurum, bulan yang haram, bulan yang mulia. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai masjid yang paling jauh. Aqsa itu paling jauh. Kalau perjalanan zaman dulu itu perjalanan 2 bulan berangkat, 2 bulan itu pulang, berarti PP 4 bulan. Ini ditempuh oleh Nabi cuma 1 menit 2 menit saja. Kalau kita naik kendaraan sekarang mungkin 17 jam, 1500 km dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa. Ini kemuliaan masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa, hunya kembali Al-Aqsa. Karena memang Masjidil Aqsa ini hadirin itu banyak keberkahan-keberkahan. Kata ulama, lima fihi minal asyjar wal athmar, karena di sekitar Masjid Aqsa itu subur, banyak buah-buahan, pohon-pohon yang rindang. Kata ulama lain, lima fihi min adzal anbiya wal mursalin. Ada mengatakan lagi Masjid Aqsa diberkahi kenapa? Karena banyak di situ bekas-bekas para nabi dan rasul Bani Israel. Di situ. Ya. Kemudian apa tujuan Allah? Linuriyahu min ayatina, Allah memperjalankan Nabi Muhammad lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah tampakkan bagaimana maha mampunya dan kebesarannya Allah. Cuman yang timbul pertanyaan, ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Ini Al-Imam Mutawalli Sya'rawi ini bingung. Ini kejadian yang agung, cuman ayat ini ditutup kayak seakan-akan gak nyambung. Allah menampakkan kemuliaannya, tapi terakhir ayatnya sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Ini seakan-akan gak nyambung. Seharusnya kalau sudah Allah menampakkan kebesarannya, harusnya innahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu, Allah maha berkehendak. Ini tidak. Innahu huwas samiul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan, kita harus tahu asbab nuzulnya. Ketika dibaca asbab nuzulnya betul, sungguh istimewa Al-Quran ini. Kenapa Allah menutup ayat Isra ini, ayat pertama, dengan maha mendengar, maha melihat? Allah mengatakan, hei Muhammad, aku melihat bagaimana orang kafir Quraisy sebelum Isra wal Mi'raj menghinamu, mengganggu. Aku mendengar hinaan mereka kepadamu. Makanya aku hibur engkau dengan perjalanan yang agung, yaitu Isra wal Mi'raj. Dengan kata lain, Isra wal Mi'raj ini adalah hiburan untuk Nabi kepada Rasulullah. Sebabnya sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabi Muhammad. Apa ujiannya?
Rasulullah itu punya himayah. Himayah itu perlindungan dakhiliyah wa kharijiyah. Rasulullah itu punya perlindungan di dalam rumah dan di luar rumah. Kalau di luar rumah Rasulullah punya perlindungan, punya dekengan. Siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini pemuka kaum kafir Quraisy. Di masa hidupnya Abu Thalib, pamannya, orang kafir Quraisy gak berani menyiksa, mengganggu Rasulullah. Pasti kalau ganggu Nabi Muhammad di belakang pamannya, nah yang bernama Abu Thalib. Rasulullah berdakwah dengan tenang, gak ada yang mengganggu dakwah Nabi Muhammad meskipun mereka belum beriman. Sampai-sampai mereka ini berencana mau bunuh Nabi, tapi gak bisa, ada pamannya. Mereka pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy mengatakan kepada pamannya, wahai Abu Thalib, katakan kepada keponakanmu, mau minta wanita yang cantik, kami beri wanita yang cantik. Harta yang banyak, kami beri harta yang banyak. Jabatan, kami beri jabatan yang tinggi. Dengan satu syarat, sudah, suruh cukup, jangan berdakwah tentang Tuhannya kepada kami. Mungkin sudah Abu Thalib usianya sudah tua. Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad, aku di lobi sama orang kaum kafir Quraisy. Engkau minta apa akan dikasih, minta uang diberi yang banyak, minta perempuan diberi yang paling cantik, jabatan yang paling tinggi, cuma dengan syarat engkau jangan berdakwah lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya amma, wahai pamanku, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali, jangankan jabatan, wanita dan uang, meskipun mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, demi Allah tidak akan aku tinggalkan berdakwah di jalan Allah sampai aku mati, sampai ada ketentuan dari Allah. Ini hadirin. Jadi Nabi Muhammad nggak peduli, karena Rasulullah masih ada dekengan yang melindungi yang bernama Abu Thalib, pamannya. Masya Allah, berjasa betul ini pamannya Abu Thalib. Bahkan Rasulullah ketika meminang Siti Khadijah, yang mengantar ke rumahnya Khadijah adalah pamannya Abu Thalib. Yang melamar untuk Nabi Muhammad, ya pamannya Abu Thalib. Yang membela dakwah Rasulullah, pamannya Abu Thalib. Melihat jawaban Nabi seperti itu, apa kata pamannya? Kau sekarang berdakwah, terserah kau berdakwah, aku yang akan melindungi wahai Muhammad. La subhanallah, diambil nyawa Abu Thalib oleh Allah, meninggal Nabi Muhammad sedih hati. Karena perlindungan di luar rumah sudah nggak ada, diambil oleh Allah. Nabi Muhammad sedih. Subhanallah, sisa satu perlindungan di dalam rumahnya, istri yang solehah Siti Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad diganggu setelah meninggalnya Abu Thalib pamannya. Nabi Muhammad sedih ketika masuk rumah, dihibur oleh istri solehah Siti Khadijatul Kubra. Masih senang Nabi Muhammad, masih sisa satu perlindungan beliau. Subhanallah, 3 hari atau 7 hari setelah meninggal pamannya, diambil pula istri tercinta oleh Allah yang bernama Siti Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad tinggal sendiri. Al-Imam Buti dalam Fiqh Sirah mengatakan, tujuan Allah membuat wafat paman dan istrinya di waktu yang dekat, di tahun yang sama. Tahun itu sampai dinamakan oleh Nabi Amul Huzun, tahun yang kesedihan untuk Rasulullah. Allah mengambil 2 kekasih Nabi. Apa tujuannya? Karena Nabi Muhammad supaya tidak bersandar kepada makhluk, bersandarlah kepada Allah, Khaliq al-makhluk, yang pencipta semua makhluk. Apalagi ditinggal wafat istri tercintanya Siti Khadijah itu, Masya Allah, istri solehah, menikah dengan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu konglomerat kaya, sampai-sampai orang Arab mengatakan kalau Khadijah mau bangun rumah dengan berdinding emas, mampu Khadijah. Ketika nikah dengan Rasulullah, mulai gosip-gosip orang kafir Quraisy, wah Muhammad ternyata matre. Muhammad mungkin ngejar hartanya Khadijah. Sumpek lagi Rasulullah. Bingung, ditanya oleh Khadijah, kenapa wahai suamiku? Kata Nabi Muhammad, iya, orang-orang mengira aku menikah denganmu hanya mencari hartamu. Akhirnya aku dibully oleh mereka.
Apa kata Siti Khadijah? Mulai sekarang semua hartaku untukmu, gunakan jalan dakwah di jalannya Allah. Jadi masya Allah, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ini sebelum berdakwah kaya, ketika berdakwah miskin. Harusnya kita ini para penceramah, ustadz-ustadz itu seperti Rasulullah. Sebelum berdakwah kaya, ketika dakwah miskin. Zaman sekarang kembali hadirin. Sebelum berdakwah miskin, setelah berdakwah kaya. Mudah-mudahan kita semua dilebihkan rezekinya. Amin Allahumma. Ini Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta, sedih. Bagaimana tidak sedih istri yang membela Nabi Muhammad, menghibur Rasulullah. Rasulullah sedih, ini tanda istri soleha. Lihat istri soleha, kalau istri itu soleha bisa menjadi sebab peristiwa yang agung Isra wal Mi'raj. Tapi kalau sudah istri nggak soleha, ya Allah. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu dilihat di surga, ternyata banyak penduduk surga orang-orang yang miskin, yang sabar atas kemiskinannya. Ketika lihat dalam neraka, ternyata aktsaro ahliha an-nisa. Ketika Rasulullah lewat ke neraka, Nabi Muhammad melihat ternyata banyak penduduk neraka, mereka para perempuan-perempuan yang tidak soleha. Diceritakan oleh sahabat, kepada sahabat bertanya, kok bisa mereka perempuan banyak masuk neraka ya Rasulullah? Apakah mereka kurang ibadah? Kata Nabi, tidak. Wah, perempuan kalau suruh ibadah, masya Allah hadirin. Pengajian di mana-mana yang banyak perempuan, ibu-ibu. Yang paling kencang ibadahnya, sholatnya, kadang tahajudnya, ya para istri. Cuma sahabat, kenapa mereka banyak masuk neraka? Kata Nabi, yakfurna, banyak mereka kafir. Kafir yakfurna. Al-Islam tidak, yakfurna al-ashir, mereka kafir kufur nikmat atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Banyak gak syukur para perempuan ini. Makanya kata Rasulullah, in ahsanta ilaihinna dahro, seumpama engkau berbuat baik seumur hidup kepada istrimu, tsumma ra'at minka syarron, kemudian istri melihat satu kejelekanmu, cacatmu, kemudian istri akan mengatakan, aku hidup denganmu tidak pernah bahagia. Ini nih hadirin, yang ketawa pengalamannya. Ini yang membuat perempuan banyak masuk neraka, kurang syukur atas kebaikan orang lain, terutama kebaikan suami yang dibuat oleh suami kepadanya. Bertahun-tahun diberi nafkah, kemudian nggak kurang-kurang suami berbuat baik, baru suaminya melakukan salah, selesai. Yang perempuan ini paling pintar sejarah, nggak mungkin lupa sejarah, apalagi sejarah suami. Sudah sejarah suaminya, nggak ada kata-kata pikun perempuan tuh hadirin. Punya cucu masih ingat, kau dulu ingat, mulai. Tapi kalau perempuan soleha menjadi sebab peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang agung yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Makanya hati-hati. Kalau pian ingin tahu perempuan soleha atau tidaknya, caranya gampang. Lihat ketika suami ditinggal wafat oleh istrinya. Kalau suaminya sedih, berkabung, ditinggal wafat oleh suaminya, oleh istrinya, berarti perempuan itu adalah perempuan soleha. Nabi Muhammad sedih. Kadang ada suami ditinggal wafat oleh istrinya, kadang linglung. Sedih, meskipun ikhlas tapi sedih, berarti tanda itu perempuan soleh. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Kalau ada perempuan mati terlebih dahulu daripada suaminya ikhlas tapi sedih, dakhalatil jannah, almarhumah istrinya masuk ke dalam surga. Perempuan yang soleh disayang oleh suaminya. Tapi naudzubillah, kalau ada perempuan istri meninggal duluan, suaminya senyum-senyum. Ketika meninggal kata suami, mampus kau kan. Ini naudzubillah, ini istrinya naudzubillah masuk ke dalam neraka karena dia menjadi perempuan yang tidak soleh. Hadirin, kita tidak memungkiri dan jangan dipungkiri kesuksesan para suami
baik dia tokoh agamanya, baik dia kaya atau tidaknya, itu kesuksesan semua itu dibalik ada istri soleha yang mendukungnya. Apa kata ulama? Wara'a rajulun azim imra'atun azimah. Di belakang laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang sukses di belakangnya. Jangan terus suami sukses, oh saya sukses karena usaha saya, bukan urusan istri saya. Oh tidak, di situ ada andil yang besar istri di dalam kesuksesan suaminya. Ada satu cerita, ada seorang ulama namanya Ibnu Daqiqil Aid. Ini ulama Ibnu Daqiqil Aid, seorang alim penceramah. Ceramah apapun bisa, mau dibuat nangis hadirin bisa, mau dibuat ketawa bisa, alim. Sampai-sampai kata orang, wah Ibnu Daqiqil Aid ini alim, mondoknya lama, sukses, pinter ceramah, wah, Masya Allah ilmunya luas. Didengar oleh istrinya, kata istrinya, suami saya itu bisa ceramah, pintar, jadi orang ini karena saya dukung. Kata orang, nggak mungkin. Bang dia mondoknya lama, dakwanya kemana-mana, nggak mungkin karena dukungan istrinya. Dicoba oleh istrinya hadirin. Istrinya yang awalnya soleha, gak suka ngomel-ngomel, ini membuktikan bahwa saya kesuksesan suami berkat istrinya yang soleha. Ketika masuk bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai Lebaran, istri Ibnu Daqiqil Aid ini mengingatkan, wahai suamiku jangan lupa ya, tepung Lebaran cepat beli, saya mau buat roti atau kue. Baru 1 jam diingatkan lagi, jangan lupa ya tepung Lebaran. Iya, sejam lagi diingatkan, jangan lupa ya tepung Lebaran. Terus ngomelnya, tiap hari bulan Ramadan ngomel, ingat tepung Lebaran. Kepikiran mulai nih hati, suaminya kepikiran, tepung. Begitu naik ke mimbar, begitu naik ke mimbar, biasanya innal hamdalillah, tidak inna daqiqin, sesungguhnya tepung Lebaran. Astagfirullah. Apa kata istrinya? Itulah, tengok, kalau sudah istri ngomel, kacau istri suami ini hadirin. Berarti kesuksesan para suami karena didukung oleh istri yang soleha. Makanya mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini insya Allah perempuan yang muslimat, solehat, amin, Allahumma. Sebenarnya kalau ngomong cepat masuk surga ya para perempuan. Yang paling cepat masuk surga perempuan. Kalau para suami ini, wah masih banyak rintangannya. Belum nanti dipertanyakan tanggung jawabnya kepada anak istri gimana, mendidiknya bagaimana, panjang para laki-laki untuk masuk surga. Kalau perempuan ini gampang. Ayyumam ro'atin sholat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'an zawjaha wa hasunat farjaha. Apa kata Rasulullah? Perempuan masuk surga ini gampang, 4 langkah saja. 1, sholatnya istiqomah. 2, puasanya istiqomah. 3, taat kepada suaminya. Yang keempat, menjaga kehormatannya. 4. Apa kata Nabi? Masuk surga terserah mau pintu lewat mana pintu surga, terserah, pokoknya masuk surga. Gampang. Ulama mengatakan betul, dari 4 ini 2 gampang bagi perempuan, 2 terakhir yang agak berat. Kalau untuk puasa sholat, wah perempuan gampang, tapi 2 terakhir, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Wah zaman sekarang takut suami, malu para perempuan. Saya berani sama suami, oh suami saya pites. Karena gitu. Padahal yang takut kepada suami itulah adalah perempuan yang mulia. Maka lihat peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi karena Rasulullah sabar, diuji oleh Allah, ditinggal wafat oleh kekasihnya Abu Thalib dan Siti Khadijatul Kubra. Apakah selesai? Belum. Setelah ditinggal wafat oleh kedua kekasihnya, Rasulullah dakwah ke kota Taif. Di kota Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Kalau nggak salah. Rasulullah dakwah ke kota Taif, perjalanan ke kota Taif ketahuan
oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah mau dakwah ke kota Taif, akhirnya difitnah Nabi Muhammad di kota Taif. Hati-hati, masyarakat Taif, bentar lagi ada Muhammad bersama temannya, dia akan mendustakan Tuhan-Tuhan kalian. Dan terus bagaimana? Lempar batu Muhammad tuh. Anak kecilnya, laki-lakinya, perempuannya, yang muda, yang tua, mengambil batu. Ketika Rasulullah bersama satu sahabat Zaid bin Harithah masuk ke perbatasan kota Taif, dihujani batu Rasulullah, dilempar batu sampai berdarah. Dari saking banyak darahnya Rasulullah, hatta tadabana alaihi bitima, kaki Nabi Muhammad seperti dicat warna merah, darah semua. Tapi yang istimewanya Rasulullah, dilempar batu sampai berdarah, diriwayatkan darahnya Rasulullah itu banyak, sampai Rasulullah jalan pun nggak mampu, sampai terduduk Nabi Muhammad. Ketika duduk diangkat lagi oleh mereka, dilempar lagi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membiarkan darah menetes di bumi Taif. Diambil darah yang menetes, diusapkan ke bajunya. Diambil darah yang menetes, diusapkan ke bajunya. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah kau ngusap darah ke bajumu? Apa kata Rasulullah? Saya khawatir karena malaikat penjaga bumi Taif mengatakan, wahai Muhammad, teteskan darahmu ke bumi Taif, akan aku telan semua masyarakat Taif. Tapi Nabi Muhammad sabar, mengatakan gak usah, aku masih mengharap mereka bisa beriman kepada Allah. Setelah itu dihibur dengan perjalanan yang agung, baru mulai perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini belum mulai dulu nih hadirin, sudah 40 menit. Lanjutkah? Lanjut. Nah, Nabi Muhammad ketika tidur di rumahnya, diangkat oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram, Nabi Muhammad di syakkus sodr, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan dikawani oleh malaikat Mikail. Dikeluarkan jantung hati Rasulullah, dibasuh oleh malaikat Jibril, dibersihkan bitistin minal jannah, dengan wadah yang malaikat Jibril bawa dari surga. Cuman yang aneh, airnya pakai air Zam-Zam. Kita kan timbul pertanyaan, kalau wadahnya dari surga, kenapa nggak sekalian dari airnya Telaga Kautsar di surga? Kenapa harus pakai air Zam-Zam? Dari situ ulama mengatakan, wa afdalul miyahi ma'un qadnaba min baini yadi asabi nabiyil muttaba. Paling afdolnya air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika perang, sahabat kehausan. Ketika kehausan, Rasulullah menyelupkan tangannya di satu wadah. Air yang dicelupkan itu bisa diminum oleh semua prajurit sampai nggak ada haus lagi. Yang kedua, tsumma yalihu ma'u zamzamin. Setelah air yang keluar dari jari jemari Nabi adalah air Zam-Zam, karena dibuat untuk mencuci hati Nabi Muhammad. Habib, hatinya Rasulullah dicuci, berarti kotor hatinya? Tidak. Berarti kotor hati Nabi Muhammad pakai dicuci? Tidak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan dalam syairnya, beliau mengatakan, ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahu zaduhu tuhron ala tuhri. Tidak dikeluarkan hati Rasulullah oleh malaikat Jibril, tidaklah dicuci, bukan karena kotor, tapi supaya yang bersih lebih bersih lagi. Yang suci dibuat lebih suci lagi, karena setelah itu hati tersebut akan menghadap kepada Allah dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dicuci baru dibawa oleh malaikat Jibril melewati suatu kaum, yang mana kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad ada yang membuat hati Rasulullah sedih, ada yang membuat hati Rasulullah bahagia. Dibawa oleh malaikat Jibril melewati satu kaum, yasra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin, melewati satu kaum yang kaum ini membuat hati Rasulullah bahagia. Bagaimana kaum ini membuat hati Rasulullah bahagia? Kaum ini dilihat oleh Nabi baru menanam, begitu menanam langsung panen. Ketika panen, ditanam lagi, panen lagi, nggak pakai dirawat, nggak pakai disiram, langsung panen.
Tanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Apa kata Jibril? Haula min ummatik, mereka umatmu ya Rasulullah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, haulaika al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu umat wahai Muhammad yang senang berinfak hartanya di jalan Allah, yang senang berinfak di jalan Allah. Mereka adalah mujahidina fi sabilillah. Apa yang dikeluarkan gak akan berkurang, bertambah, bertambah, bertambah. Kita mengenal almarhumah yang sudah mewakafkan Baitul Quran ini, Masya Allah, terkenal orang baik, terkenal orang dermawan. Ini insya Allah, meskipun beliau nggak ceramah, tapi menyiapkan apapun bagi orang yang jihad di jalan Allah, para santri. Apa kata Nabi? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang menyiapkan fasilitas untuk jihad di jalan Allah, maka dia juga termasuk orang yang jihad di jalan Allah. Gak usah ceramah, dapat pahala ceramah. Gak usah nyantri, dapat pahala nyantri. Ini pahala jariah bagi almarhumah khususnya. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak, makanya saya bilang 117 halaman. Cuma saya ambil secara singkat. Rasulullah lagi lewat satu kaum, turdoh ruhusuhum bil matorik, satu kaum ini memukul kepalanya sampai hancur dengan batu karang. Ketika hancur utuh, pukul lagi sampai hancur utuh, pukul sampai terus seperti itu. Tanya kepada Jibril, siapa mereka Jibril? Kok membuat saya sedih? Kepalanya sehat dipukul sendiri sampai hancur. Apa kata Jibril? Haula min ummatik, mereka itu umatmu ya Rasulullah. Alladzina tatataqaluna ru'usuhum anis shalah, yang mereka berat menundukkan kepalanya untuk sujud dan sholat di hadapan Allah. Nih, sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibuna biddin, sampai selesai ayat. Hati-hati orang yang sholat, hati-hati orang yang tidak sholat, hati-hati. Ini kejadian, kata di dalam kitab Al-Kabair, ada orang yang tidak sholat itu hadirin, dipukul kepalanya oleh malaikat sampai hancur. Ketika hancur utuh, pukul lagi sampai hancur utuh, pukul sampai nanti datang hari kiamat. Gak main-main. Makanya saya usul di Tembilahan nih yang hadir, kalau ada ustadz yang biasa ngurus jenazah atau ustazah yang biasa ngurus jenazah, kalau kebetulan ada jenazah yang track recordnya hidupnya malas sholat 5 waktu, nggak tobat dari meninggalkan sholat 5 waktu, saya usul Ustaz, tolong jenazahnya setelah dimandikan, setelah dikafani, tolong berikan helm saja Ustaz, biar aman kepalanya. Kalau perlu helm yang terbuat dari anti peluru, nggak apa-apa Habib helm jenazah, nggak apa-apa. Masukkan ke dalam kuburan helm. Apa kata malaikat bukan lagi? Alhamdulillah jenazahnya helm. Nggak usah susah cari pukulan kepala, helmnya lepas, hantamkan kepalanya. Jadi nggak main-main. Adabnya seperti itu. Kita tahu hikmah Isra wal Mi'raj intinya sholat. Nabi Muhammad sampai dipanggil ke hadapan Allah untuk diantaranya selain melihatnya Allah, mewajibkan sholat 5 fardu untuk kita. Wah, asalnya bukan 5 fardu, bukan 5 waktu, tapi 50 waktu, dan kita nggak akan mampu. 5 aja kadang 3, jadi 5 saja kadang 3, apalagi 50 waktu. Insya Allah nggak ada yang kerja, sholat terus nanti. Ayo jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Jangankan kita meninggalkan sholat 5 waktu, kita mengundur-mundur sholat tanpa udzur sampai keluar dari waktunya, naudzubillah, adabnya sangat pedih. Di dalam kitab itu disebutkan, kitab Irsyadul Ibad, ada satu cerita seorang ustadz punya adik perempuan. Adik perempuannya ini meninggal dunia ketika proses penguburan atau pemakaman. Gak sengaja jam tangan Pak Ustadz ini lepas, terkubur di kuburan adik perempuannya. Setelah dikubur, pulang ke rumah baru sadar, jam tangan saya mana? Dicari, ditanya, gak ada yang tahu. Tanya lagi, gak tahu. Akhirnya tanya satu temannya ada yang tahu. Kayaknya Ustadz, jam tangan pian itu tadi lepas dan terkubur di kuburan adik perempuan pian. Kata Ustadznya, ya sudah, karena jam tangan dulu itu mungkin mahal, harta yang mahal berharga, ya sudah,
Ustadz ini punya inisiatif mengambil cangkul, ingin menggali lagi kuburan adik perempuannya, mengambil jam tangannya, nanti dikubur lagi. Berangkat ke kuburan, digali kuburan adik perempuannya, subhanallah, baru sekali menggali, baru separuh menggali kuburan, dari dalam kuburannya ada api yang membakar sangat panas. Ini yang kaget ngantuk aja. Sangat panas. Ditutup, nggak jadi mengambil jam tangannya, ditutup lagi kuburannya, lari kembali ke rumahnya, bertanya kepada ibunya, ya umi, wahai ibuku, ma fa'alat ukhti fid dunya, apa kebiasaan adik perempuanku selama hidup di dunia? Kenapa? Karena saya barusan lihat kuburannya diazab oleh Allah, dibakar dengan api yang sangat panas. Apa kata ibunya dengan menangis? Kanat tu akhirus sholata bila udrin, adik perempuanmu selama hidup di dunia suka menunda-nunda sholat, mengundur-mundur sholatnya tanpa udzur sampai keluar waktunya. Ustadz ini menangis mengatakan, ya Allah, ini azab yang pedih bagi orang yang suka mundur-mundur sholat tanpa udzur. Fakaifa halu man lam yusolli, bagaimana azabnya orang yang benar-benar sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Hati-hati. As-sholatu imaduddin, sholat yang agama, kita hafal hadisnya. Faman aqomaha faqad aqomaddin, yang menegakkan sholat dialah yang menguatkan Islam. Faman tarokaha faqad hadamaddin, yang gak sholat dialah yang hancurkan Islam. Dia nih, kita boleh benci kepada Israel, kita boikot, wajib hadirin benci kepada mereka karena sudah membunuh umat Islam. Dia sudah memadamkan api Islam, cahaya Islam. Boleh, bahkan wajib, tapi ingat itu sudah sunnatullah. Terkadang Islam itu bisa redup cahayanya karena maksiat orang Islam sendiri. Mereka diantaranya yang sengaja tidak sholat 5 waktu. Ada zaman sekarang, masya Allah, suruh demo Israel, oh semangat, takbir Allah, yang takbir kadang sholat, subuh gak sholat. Nah ini, orang yang gak sholat dialah yang menghancurkan Islam, orang yang menjaga sholat 5 waktunya dialah yang menguatkan Islam. Saya tutup dengan satu kutipan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab itu disebutkan ketika masuk waktu adzan, waktu sholat, itu kita diwajibkan satu dari 2 perkara. Apa? Satu, kalau bisa langsung sholat. Kalau masih ada kesibukan gak bisa langsung sholat, minimal tancapkan niat keinginan yang kuat dalam hati, ya Allah, nanti setelah kesibukan ini saya akan sholat. Jangan tidak dua-duanya, bahaya. Kalau langsung sholat enak, nggak ada tanggungan. Kalau mau mati menghadap Allah sudah sholat. Ini yang masalah setelah masuk waktu adzan, waktu sholat nggak langsung sholat. Kalau dia niat nanti mau sholat, ternyata keduluan adzannya masih mending. Meskipun nggak sholat, tapi niat sholat, menghadap kepada Allah, membawa pahala niat mau sholat. Tapi yang masalah sudah masuk waktu adzan, nggak sholat, nggak niat. Ternyata keduluan ajalnya dia menghadap kepada Allah, gak sholat dan gak bawa niat apa-apa. Maka itu mudah-mudahan mungkin yang singkat ini bisa memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang yang menjaga sholat 5 waktu kita, amin ya Rabban. Sehingga kita menjadi hamba yang selamat di dunia wal akhirah, panjang umur, sehat wal afiat, dan insyaallah qabul hajat di dunia wal akhirah, anak keturunan soleh-solehan, dan insyaallah kita wafat husnul khatimah, amin ya Rabban. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kalau mau lanjut lagi peristiwa Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan bisa diundang lagi oleh Mas Taufik tahun akan datang. Lanjut lagi hadir. Mudah-mudahan beliau sekeluarga insyaallah diberi panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir tidaklah berkumpul di sini untuk Nabi, insyaallah kita juga berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.